but you still be my star, baby. 'Cause in the dark, you can't see shiny cars. That's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sun shines, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Take an oath that I'll stick it out till the end. Now that it's raining more than ever, know that we still have each other. You can stand under my umbrella. You can stand under my umbrella. Under my umbrella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krida Panjalu dari jurusan Ekonomi Syariah. Saat ini saya sedang melakukan tugas praktik akhir atau yang biasa disebut dengan praktek pengalaman lapangan atau PPL. PPL pada tahun 2020 ini khususnya pada gelombang 2 dan 3 berbeda pada tahun sebelumnya dikarenakan sedang terjadinya penyebaran wabah COVID-19 yang mengharuskan pihak kampus merubah sistem PPL tahun ini menjadi sistem VDR atau virtual dari rumah. Untuk PPL VDR ini sudah dibagi untuk objek penelitiannya berdasarkan jurusan masing-masing. Untuk jurusan ekonomi syariah diberikan 2 opsi, yaitu melakukan survei potensi desa atau survei lembaga perekonomian di desa. Dan saya memilih melakukan survei terhadap potensi desa. Setelah melakukan survei terhadap apa saja yang menjadi potensi yang cukup berpengaruh terhadap masyarakat dengan berfokus pada sektor pertanian, hasil dari survei tersebut diketahui tanaman cengkeh menjadi komoditas utama bagi masyarakat Desa Bangun. Dengan begitu, saya mengambil judul Strategi Pemerintah Desa dalam Mengelola Pertanian Cengkeh untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Bangun, Kecamatan Munjungan. Berikut adalah profil Desa Bangun. Desa Bangun adalah salah satu desa Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Desa Bangun terbagi dalam 4 dusun. Yang pertama Dusun Bangun Sari, yang kedua Dusun Rampal, yang ketiga Dusun Jajar, dan yang terakhir Dusun Parang, yang mayoritas penduduknya adalah petani, pedagang, dan sebagian kecil adalah pegawai negeri. Batas wilayah Desa Bangun yaitu di bagian utara berbatasan dengan Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kapak. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bendoroto. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Sawahan, Kabupaten Watulimo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Tawing. Luas tanah di Desa Bangun terbagi menjadi beberapa macam, yaitu untuk luas tanah sawah sekitar 97,5 hektar, luas tanah kering sekitar 543,5 hektar, luas tanah untuk fasilitas umum sekitar 26 hektar, dan luas tanah hutan sekitar 542 hektar. Dasar pemikiran. Dalam keberlangsungan perekonomian, perlu adanya kesinambungan agar ekonomi dapat terus berjalan secara maksimal dan bertahan melawan perkembangan zaman, mulai dari perubahan tren masa kini dan hingga sumber daya yang berevolusi. Melihat perkembangan zaman yang semakin pesat, perlu dibutuhkan berbagai inovasi, sebab tidak cukup apabila perekonomian suatu usaha hanya sekedar berjalan tanpa adanya pengembangan baik dari segi produksi, distribusi, dan konsumsi. Dengan adanya inovasi baru diharapkan bisa merubah keadaan dan memunculkan sesuatu yang lebih baik dalam menciptakan usaha dengan modal yang seminimal mungkin, namun bisa mendapatkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Dalam menciptakan sesuatu yang besar, perlu dimulai dari sesuatu yang kecil dan mendasar, yaitu mengoptimalkan pengelolaan dan pengembangan sektor-sektor wilayah yang lebih kecil, yaitu di daerah pedesaan. Untuk menciptakan perekonomian yang baik, khususnya di Desa Bangun, yang sebagian besar masyarakatnya adalah bermata pencaharian petani, yang perlu diperhatikan yaitu dari berbagai potensi desa yang ada antara lain pertanian dan perdagangan. Untuk saat ini yang paling banyak menghasilkan keuntungan yaitu sektor pertanian, terutama dari perkebunan cengkeh.
permasalahan di lapangan. Dari hasil survei dan wawancara yang saya lakukan, di sini saya mendapatkan beberapa informasi mengenai masalah yang dialami oleh petani cengkeh pada tahun ini. Petani cengkeh banyak mengalami kerugian, terutama dari segi ekonomi. Kerugian yang dialami oleh para petani disebabkan oleh banyaknya tanaman cengkeh yang mati karena pengaruh cuaca dan juga karena dimakan oleh hama. Petani banyak mengeluh untuk mengatasi hama-hama yang ada di pohon cengkeh karena sudah dilakukan penyemprotan dengan pestisida tetapi hama masih tetap ada. Para petani juga mengalami kesulitan dalam transaksi jual beli cengkeh karena harga jual cengkeh di tahun ini mengalami penurunan yang disebabkan oleh adanya wabah COVID-19. Strategi pemerintah desa. Melihat banyaknya permasalahan yang ada di pertanian cengkeh, tentunya pemerintah Desa Bangun tidak hanya diam begitu saja. Pemerintah membuat strategi agar permasalahan yang ada di desa bisa diselesaikan dan tidak merugikan masyarakat. Melihat perkebunan cengkeh yang tanamannya sudah habis dimakan hama, pemerintah mengadakan reboisasi terhadap tanaman cengkeh yang sudah mati, disertai dengan disediakannya bibit tanaman cengkeh dan juga pupuk. Dengan diadakannya reboisasi tersebut, tidak menutup kemungkinan bisa meningkatkan hasil produksi, daya saing, dan nilai tanaman produk perkebunan melalui upaya-upaya pengembangan perkebunan termasuk lembaga terkait untuk meningkatkan produktivitas, mutu, dan pendapatan. Pemerintah juga mengadakan pelatihan tentang bagaimana cara untuk membasmi hama dan juga menyediakan sarana informasi dan promosi melalui kegiatan-kegiatan pameran agribisnis perkebunan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di sektor perkebunan cengkeh. Tidak hanya itu, pemerintah juga bekerja sama dengan pihak swasta untuk mendapatkan produk cengkeh dan produk-produk lainnya yang diperlukan di perkebunan. Kesimpulan, cengkeh merupakan tanaman yang telah menjadi komoditas unggul di Desa Bangun. Keberadaan cengkeh telah menjadi bagian yang tidak bisa dipisahkan dari perkembangan perekonomian masyarakat Desa Bangun. Cengkeh menjadi salah satu komoditas yang bisa menjadi sumber keuntungan bagi masyarakat. Tidak hanya menjadikan sumber keuntungan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga menjadi sumber keuntungan bagi masyarakat luar daerah Bangun karena banyaknya perkebunan cengkeh yang ada di Desa Bangun bisa menjadi salah satu lapangan pekerjaan bagi masyarakat luar. Gagal panen akibat dari pengaruh cuaca adalah momok menakutkan bagi para petani dan terkecuali bagi petani cengkeh. Tahun ini bisa dikatakan sebagai tahun yang tidak baik bagi petani cengkeh yang diakibatkan oleh faktor cuaca. Intensitas hujan yang berlebihan pada tahun ini mengakibatkan buah cengkeh tidak tumbuh. Adapun dampak dari gagal panen ini ternyata cukup luas, khususnya dampak ekonomi. Cukup sekian pemaparan saya mengenai potensi pertanian tanaman cengkeh yang ada di Desa Bangun, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Semoga dengan pemaparan singkat ini dapat menambah wawasan kita mengenai pertanian cengkeh. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.